الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه أمر بالصبر وأثنى على الصابرين ووعدهم أجرا عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى بالله عليما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin sidang Jum'ah rahimakumullahu ta'ala. Mari kita panjatkan puji syukur kepadanya dan senantiasalah menguatkan ketakwaan kita juga kepadanya. Karena takwalah yang akan menjadi tiket keberhasilan kita di dunia dan di akhirat. Sebuah kata yang sering diulang di setiap sholat Jumat, sebuah kata universal yang mengandung nilai kebaikan yang sangat-sangat besar dan tinggi, biasanya diwakili dengan kata-kata takwa, dan efeknya pasti pada kemuliaan sampai di surga. Tema khutbah Jumat pada hari ini adalah rahasia sabar dari balik musibah. Ya, ada pepatah dalam bahasa Arab, as-sabru kas-sabiri atau kas-sibri, murrun fi madaqatihi, lakin awaqibahu ahla minal asali. Sabar itu katanya seperti buah sibr atau sabar. Buah ini pahit rasanya kalau dimakan, tetapi endingnya, akhirnya, manfaatnya dia lebih manis daripada madu. Sidang Jum'ah rahimakumullah, ada blueprint kehidupan, cetak biru kehidupan. Cetak biru kehidupan ini tidak akan pernah berubah selamanya. Ini dari Allah sang pencipta alam semesta. Barang siapa menerima ini dengan terang pada hari ini, insya Allah pulang nggak akan menjadi orang yang berlama-lama kecewa dalam musibah. Bunyi ayatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dari sini Allah memberikan ketetapan. Perhatikan baik-baik. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kami pasti akan menguji kalian. Jadi ujian itu pasti. Dan output dari ujian itu akan membuat kalian ketakutan dan membuat kalian kelaparan. Tapi sebetulnya itu cuma sedikit yang ditimpakan kepada kamu. Bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Selain kamu akan dirundung rasa takut, selain kamu juga akan dirundung sedikit kelaparan dan rasa lapar, ya macam-macam yang membuat orang takut itu kan, mulai dari bencana alam yang tak terduga sampai ancaman dipecat atau diputus kontraknya, dan lapar ujungnya karena nggak ada income lagi, nggak ada penghasilan, anak-anak bisa nggak sekolah, anak-anak bisa nggak kuliah, istri bisa nggak makan dan keluarga ini nggak makan. Al-ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat,
Lama-kelamaan karena banyak aset yang dijual, jual motor, jual mobil, jual perhiasan, sampai jual rumah dan perabotnya biasanya. Bahkan yang menjadi aksesoris, aset-aset sisa pun sudah habis semua. Ini situasi yang setiap orang pasti di dalam hidupnya akan merasakan itu, ini pasti. Tidak mungkin ada orang bisa lolos dari ujian ini. Ujian yang membuat dia akan takut, lapar, dan kekurangan harta bendanya. Namun, apa maksud Tuhan dari balik ini semua? Wabasyiris sabirin. Yang menarik, kalau ada orang kecewa ini biasa dan pasti kecewa. Namun ada orang beruntung di balik ujian seperti ini, dan beritakanlah hal gembira kepada orang-orang yang sabar. Sebaliknya, di setiap ujian ada orang yang paling beruntung. Orang ini akan selalu gembira menghadapi ending setiap ujian. Siapa dia? As-sabirina. Orang-orang yang mampu menahan diri dari sesuatu yang tidak dia sukai. Itu orang sabar. Apa definisi orang sabar? Orang sabar adalah orang yang mampu menahan diri dari setiap yang tidak disukai. Fahami baik-baik. Jadi semua yang harus dihadapi dengan sabar yang tidak disukai, iya. Santai aja. Saya makan pare, buah pare, tahu? Karena saya pengen pahitnya. Jadi bukan hanya pare itu tidak enak, bahkan yang saya mau dari pare adalah pahitnya. Karena saya tahu efek dari pahitnya pare atau jamu. Kalau saya lagi kurang semangat makan dan saya butuh makan, saya butuh sambal. Yang saya mau dari sambal adalah pedasnya. Walau kadang pedasnya sambal membuat kita kapok untuk hari ini. Kalau saya pijat refleksi, yang saya cari apanya? Sakitnya. Tidak ada pijat refleksi yang tidak sakit. Tapi saya tahu bahwa memang yang saya cari adalah sakitnya. Wabasyiris sabirin. Ini contoh kecil. Orang-orang yang mampu survive, yang mampu bertahan, adalah orang-orang yang mampu untuk menghadapi setiap yang tidak disukai. Ada salah satu orang terkaya di dunia secara materi, pemilik SpaceX. Ditanya, apa rahasia sukses Anda sehingga Anda menjadi orang paling kaya di dunia saat ini? Dia nggak sebut, saya sekolah di Universitas X, saya punya IQ sekian, saya punya genetik orang pintar, enggak. Setelah dia masuk ke dalam dirinya, dan itu yang dia temukan, dan itu yang membuat dia sukses. Apa itu? Dia bilang, rahasia sukses saya menurut saya adalah kemampuan saya menahan rasa sakit lebih lama dibanding yang lain. Coba lihat para pelari maraton. Pemenangnya bukan cuma yang sering latihan. Pemenangnya nanti siapa yang paling lama tahan sakit. Orang yang paling lama, paling kuat menahan sakit, dialah yang akan menjadi pemenangnya. Artinya apa? Ketika orang lain sudah putus asa, ketika orang lain kemudian mundur, ketika orang lain kemudian memilih istirahat, ketika orang lain memilih untuk ambil jeda sedikit, saya bertahan untuk terus mengejar cita-cita saya. Ketika orang lain sukses dan terburu-buru merayakan kemenangan, saya bertahan untuk menuntaskan semua sampai akhir. Dan saya evaluasi dulu seberapa persen kemenangan saya. Anak-anak muda, anak-anakku sekalian sering melihat ya, kiper yang merayakan kemenangan karena nggak kebobolan gol. Tiba-tiba bolanya melintir gara-gara nggak ditangkap.
pelari maraton hampir menang. 1 meter lagi, dia akan menyentuh dadanya dengan garis finish. Tiba-tiba ada yang lebih cepat. Merayakan kemenangan terlalu cepat. Jadi kalau mau jadi orang sabar, kuncinya siap menahan sakit. Berani menghadapi hal-hal yang tidak disukai. Sekarang kita lanjut. Bagaimana caranya menjadi orang sabar? Secara dogma di ayat ini diajarkan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bisa bersabar adalah orang-orang yang mindsetnya. Perhatikan kata-kata mindset. Mindset itu pola berpikir yang berulang-ulang. Misalnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Orang yang punya mindset ini di benaknya, pasti dia nggak akan lama bersusah-susah. Karena dia tahu di balik satu kesulitan pasti ada 2 kemudahan. Ya. Jadi yang membuat kalian sukses itu, Anda, anak-anakku sekalian, main bola, mau menang. Yang menang itu bukan bikin kalian menang, bukan strategi. Yang membuat kalian menang itu seberapa tahan kalian capek, seberapa tahan kalian untuk tidak terburu-buru merayakan kemenangan, dan seberapa tahan kalian menghadapi kesulitan. Dan terus melangkah mencari kemenangan, dan terus berlatih. Sebab kata para pakar, strategi itu hanya mempengaruhi 5%. 95% keberhasilan seseorang adalah mindsetnya. Kalau mindset sabarnya ada, bagaimana Ustaz? Mindset sabar supaya saya jadi pemenang. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya orang-orang pemenang itu adalah kalau dia ditimpa musibah disukai atau tidak? Tidak. Kita bilang itu suatu musibah kalau itu tidak kita sukai. Tergantung. Orang-orang kalau ke gym, di olahraga, anak muda yang suka nge-gym, kalau mau ototnya besar, pasti harus sakit. Ya karena ada pemekaran di otot. Minimal ada yang robek sedikit. Ya dalam proses itu dia harus berani sakit. Kalau nggak berani sakit, ya nggak usah nge-gym. Nggak mungkin otot besar dalam sekejap. Harus mengangkat beban yang berat, harus bersabar berlatih, dan harus menahan sakit proses menuju otot besar. Khatib tidak tahu apa istilahnya itu. Yang suka nge-gym itu tahu. Tetapi puncak keberhasilan kalian dalam segala hal, di sekolah, di kampus, di bisnis, di profesi, di dunia kerja, di perlombaan apa saja. Kalau kalian tertimpa sesuatu yang tidak kalian sukai dalam hidup ini, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mindset. Saya milik Allah dan saya juga pasti akan kembali lagi kepada Allah. Karena itu ya kembalikan lagi kepada Allah. Maksudnya apa itu? Hei, nggak mungkin di dunia ini panas terus. Pasti ada hujan. Nggak mungkin di dunia juga hujan terus. Pasti ada panas. Kalau dia panas mengeluh, hujan pun mengeluh, kapan dia bahagia? Orang yang paling beruntung adalah panas dia bersyukur sehingga dia jualan es, hujan dia bersyukur dia jualan gorengan. Di semua situasi orang bersabar itu selalu jadi pemenang. Kenapa rahasianya? Karena ada blueprint kehidupan. Bahwa selalu ada ujian dan selalu ada musibah, tetapi musibah itu dinanti-nanti bagi orang yang bersabar. Karena dia tahu dari balik bersabar dia akan mendapatkan banyak hal. Umar bin Khattab berkata, aku tidak pernah merasakan keindahan spiritual, ketinggian iman, kekuatan batin, kecuali kalau lagi kena musibah. Kenapa? Karena pada saat itu saya dekat sekali sama Allah, sedekat-dekatnya. Saya ini kalau lagi dapat nikmat kadang suka lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi katakan innalillah
bahwa kehidupan ini ya kadang untung, kadang rugi. Anda tahu, yang namanya orang berdagang wajib rugi. Yang namanya orang bisnis wajib gagal. Saya punya teman, saya puji dia. Karena sudah punya 20 outlet fashion besar-besar di Bandung dan merambah ke Bogor sampai ke Jakarta dan beberapa kota. Outletnya besar-besar. Saya puji dia. Luar biasa Bapak ya. 20 outlet fashionnya besar-besar. Dia ketawa. Ustadz, ini adalah launching saya karena saya diminta hadir untuk membacakan doa di acara launching fashion dia. Outlet dia. Dia bilang, Ustadz, ini launching yang ke-120. Yang jadi ya segini doang Ustadz. Ya, karena orang bisnis kalau nggak pernah rugi, itu nggak bersyukur biasanya. Nanti sekalinya jatuh, dia nggak pernah bisa balik lagi. Adalah karena Allah sayang. Jadi di balik semua musibah yang menimpa kita semua, Allah akan berikan reward yang sangat besar. Apa rewardnya kalau sudah berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang mampu survive menghadapi musibah dan selalu kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat reward apa? Salawatum min rabbihim. Banyak sekali keberkahan-keberkahan yang Allah limpahkan kepada dia. Wa rahmah. Juga Allah berikan kepada dia rahmat-rahmat yang besar. Dan dialah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk, artinya smart dalam melihat kehidupan ini. Saudara-saudara, coba perhatikan. Di khotbah, di sholat Jumat ini, ada orang tua, udah usia lansia, ada usia dewasa, masih produktif, ada usia remaja. Anak-anak mungkin belum paham khotbahnya. Lihat, apa kelebihan anak remaja? Aset anak remaja, kalau mau jadi orang sukses. Aset remaja, masing-masing ada 3. Dari sisi uang, dari sisi waktu, dari sisi tenaga. Lihat, perhatikan baik-baik, remaja. Anak remaja, sedikit uangnya, banyak waktunya, banyak tenaganya. Orang dewasa, mulai berkurang tenaganya, mulai berkurang waktunya karena kerja, tapi mulai banyak uangnya. Yang sudah pensiun dan pintar menjalani hidup, banyak uangnya, sedikit tenaganya, sedikit pula waktunya. Artinya, setiap orang di semua usia itu punya aset yang mewah. Minimal, uang, waktu, tenaga. Orang-orang sabar itu, di masa remajanya dia pemenang, dia manfaatkan waktunya dan tenaganya, walau uangnya sedikit. Akhirnya bisa jadi orang kaya sejak muda, karena dia optimalkan apanya? Waktunya dan tenaganya yang banyak. Orang dewasa, dia sadar betul bahwa mulai berkurang uangnya, mulai berkurang tenaga dan waktunya, tapi mulai tambah uangnya. Uangnya tidak dipakai foya-foya, karena dia tahu waktu dan tenaganya berkurang, maka dioptimalkanlah uangnya sebagai pengganti tenaga dan waktunya. Dia manage, dia kemudian mendelegasikan pekerjaan, maka dia berlipat ganda penghasilannya. Orang tua tahu, uangnya banyak, tapi tenaganya dan waktunya sedikit. Dengan uangnya, dia bisa membeli tenaga orang, dengan uangnya dia bisa membeli waktu orang. Karenanya mata uang itu ada 3. Ini orang sabar. Kalau orang sabar itu selalu menang di semua situasi. Remajanya menang, dewasanya menang, orang tua menang. Dia punya 3 mata uang. Apa saja mata uangnya? 1, duit. 2, waktu. 3, ilmu. 1 apa? Duit. 2, waktu. 3, ilmu. Ini mata uang semua. Sayangnya, orang-orang bodoh melihat mata uang itu cuma duit. Padahal waktu itu juga duit. Padahal ilmu itu juga duit. Makanya barang siapa yang menginginkan salah satu dari yang 3, pengen uang, pengen waktu, atau pengen ilmu, lihat. Yang menginginkan salah satunya harus menggunakan 2 yang lain. Misalnya Anda pengen duit, gunakan waktu dan ilmu, dapat duit. Pengen ilmu,
gunakan duit dan pengen waktu, gunakan duit dan ilmu. Pengen ilmu, gunakan duit dan waktu. Begitu orang-orang sabar, nggak ada matinya. Dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ciri-ciri orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu ada sebuah kisah menarik. Tetapi sebelumnya ada sebuah blueprint juga dari Allah Ta'ala yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Abu Dawud. Wa ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Kalau saya membahasakannya begini. Kamu harus tahu bahwa sesuatu ya yang wajib atau sesuatu atau musibah yang pasti menimpa kamu, kamu tidak akan pernah bisa lari darinya. Tetapi sesuatu atau musibah bukan untuk kamu, percayalah, yakinlah, tidak akan pernah menimpa kamu. Nggak akan pernah salah. Jadi nggak usah khawatir dengan ancaman orang lain. Kalau itu sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala, misalnya Jakarta tanahnya lebih rendah, lautnya begini, sudah macet, banyak gempa, pindah ke IKN. Kalau sudah waktunya musibah menimpa IKN, sekalipun, sebetulnya kan banyak orang jahat di Jakarta. Harusnya yang banyak musibah nih di Jakarta. Mungkin karena masih banyak orang benernya juga, yang mau melawan. Orang benar yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu nih buat anak muda. Anak muda, sejak muda kalian diperintahkan dalam surat Luqman, ya, bahwa ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Anakku sekalian, baik kalian yang di kampus maupun yang di sekolah. Kalau kalian ingin jadi orang sabar yang kuat dan menang, dirikan salat, tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan sabar menghadapi resiko nahi mungkar. Dan harus berani bertengkar terhadap kezaliman. Kalau anak muda takut bertengkar, nggak berani menghadapi kezaliman saat berhadapan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, berarti nggak sabar. Tentu maksudnya bukan berantem di sini. Bertengkar itu dalam bahasa agama berdebat dengan akal sehat, dengan kata-kata yang baik, tapi tetap sabar. Yang penting dia nggak jenggol kita. Kalau jenggol kita, lain urusannya. Itu ada jurus bela diri yang harus kalian pelajari. Wasbir ala ma asabak. Musibah apapun yang menimpa kalian, wahai anakku, ketika kalian sudah mendirikan salat, kalian mengajak kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, sabar. Kalau nggak ada sabar, kalian akan kalah. Kalian akan menjadi pecundang, kalian akan menjadi orang baper, kalian akan menjadi orang tersingkirkan. Kalian harus bangkit. Inna dzalika min azmil umur. Karena konsekuensi nahi mungkar itu pasti berhadapan dengan hal-hal yang tidak kalian sukai. Kembali kepada kita sebagai orang tua, bahwa hal istimewa dalam hidup adalah ketika kita menjadi orang tua teladan dalam kesabaran dalam hidup ini, dan menjadi teladan bagi anak-anak kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang bertakwa akan selalu menjadi pemenang. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, "Inna in lam nu'jar illa fima nuhibbu qalla ajruna. Wa inna Allah karimun yabtalil abda wa huwa karihun liyu'tiyahul ajra." Jika kita
hanya diberi pahala atas hal-hal yang kita sukai saja, percayalah, pahala kita pasti sedikit. Dan itu berarti kita salah menilai Allah. Maksudnya gini, ada orang kalau buka HP, yang dicari yang satisfy, yang enak-enak saja, yang kita suka-suka saja. Orang ini pasti dapat sedikit ilmu dari gadgetnya. Pasti itu. Allah itu tidak memberikan pahala hanya dari sisi ibadah yang kita sukai. Sebaliknya katanya, Allah itu karimun, Allah itu maha mulia, maha pemurah. Allah memberikan pahala yang besar lewat hal-hal yang tidak kita sukai. Dia menguji hambanya, meskipun si hamba tidak suka, untuk memberikan pahala baginya. Coba deh. Kalau anak-anak muda, ini anak-anak remaja, setiap buka HP, cari yang susah, bukan yang satisfy. Setiap buka HP, cari yang sulit. Misalnya tentang tutorial, ujian, matematika, kelas 3 SMP. Tutorial, ujian, fisika, kelas 6 SD. Susah nggak itu? Susah. Begitu juga orang tua. Apalagi orang dewasa. Kalau pakai prinsip 20 kali pertemuan buka gadget, kali 45 menit untuk satu case, dia akan profesional di bidang tertentu. Maksudnya begini, kalau hidup cari yang kita suka saja, percayalah, yang kita peroleh sedikit. Tapi kalau kita mulai sabar terhadap yang tidak kita suka, pahala kita banyak. Ini prinsip para pemerang. Satu hari, seorang pria Arab Badui, ini cerita, bertemu dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Curhat si orang Badui ini. Dia bilang, aku sedang diuji. Ajarkan sesuatu padaku dalam menghadapi ujian berat ini. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Saudaraku, setiap ujian itu ada waktunya, ada juga batas akhirnya. Kalau usaha kamu berlebih-lebihan untuk keluar dari ujian, malah akan menambah berat ujian kamu. Misalnya, kalian ujian, yang namanya ujian berat dong. Kalian pengen cepat selesai ujian. Gimana caranya agar cepat keluar ujian, keluar ruang ujian, selesai ujian. Pasti ujian tambah berat. Kenapa? Setiap ujian itu ada waktunya, dan setiap ujian itu juga ada batas akhirnya. Karenanya Imam Ali menasihati, jika Allah, dia membacakan ayat-ayat Al-Quran di sini di surah Az-Zumar ayat 38, Qul afara'aitum ma tada'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani birahmah hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Nasihat Imam Ali kalau kita lagi kena musibah dan pengen cepat selesai, bahaya, ujian kamu akan tambah berat. Biasanya begitu. Misalnya apa? Ingin bayar utang online, pakai judi online, pengen cepat selesai. Atau pakai utang lagi, utang bank, lebih parah biasanya. Yang ada adalah harus seperti apa? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah berhala-berhala sesembahan itu mampu menghilangkan bencana itu dariku? Atau sebaliknya, jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah selain Allah yang namanya berhala-berhala itu bisa mendatangkan, bisa mencegah rahmat Allah yang harus datang padaku? Nggak mungkin. Karena itu katakan, hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca ini 7 kali di awal siang, dicukupkan hari itu. Barang siapa yang membaca ini 7 kali, malam hari, di awal malam, dicukupkan kebutuhan malamnya, dan mudah-mudahan dibayarkan utangnya atas nama dirinya. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارض عن كل الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.